Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Nis. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu semua ya, untuk menentukan sifat suatu senyawa, baik itu asam maupun basa, bisa kita tentukan dengan kita mencicipinya atau dilihat dari rasanya. Jika rasanya masam, maka dia termasuk golongan asam. Dan jika rasanya pahit, maka termasuk golongan basa. Tapi tidak semua senyawa itu bisa kita cicipi ya teman-teman, karena ada beberapa senyawa yang memang sangat berbahaya. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kita akan membahas konsep asam basa dari beberapa ahli ya. Ada 3 ahli yang menjelaskan konsep mengenai asam basa ya teman-teman. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa asam itu adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H positif. Sedangkan basa menurut Arrhenius itu adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, sekarang kita lihat contohnya teman-teman. Itu ada HCl, kita larutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Maka sifatnya asam karena ada ion H+. Kemudian ada NaOH, dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi Na+ plus OH-. Ada ion OH-, maka sifatnya basa. Dalam teori asam basa Arrhenius, tidak bisa menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang tidak mengandung air. Jadi di sini harus pelarutnya air ya teman-teman, baru si Arrhenius bisa menjelaskan sifat dari asam maupun basa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke teori yang kedua, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry atau biasa dikenal dengan teori asam basa konjugasi. Nah, teori asam basa Bronsted-Lowry ini bisa menjelaskan sifat asam basa larutan dengan pelarut yang bermacam-macam. Menurut teori Bronsted-Lowry ini, asam itu adalah donor proton atau pemberi ya, yang memberikan proton atau ion H+-nya. Sedangkan basa itu adalah aseptor proton. Aseptor artinya menerima proton atau ion H positifnya. Gitu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat contohnya. Ada NH4+ plus H2O ya, mengalami reaksi setimbang menjadi NH3 plus H3O+. Nah, di sini kita ingin menentukan mana yang memiliki sifat asam dan basa. Dari persama reaksi tersebut, H2O akan berubah menjadi H3O+ ya. Yang artinya NH4+ ini akan memberikan protonnya kepada H2O ya. Sehingga H2O bisa menjadi H3O+ karena menerima proton dari NH4+ ya teman-teman. Sehingga NH4+ ini sifatnya asam dan H2O sifatnya basa. NH3 adalah basa konjugasinya dan H3O+ adalah asam konjugasi. Nah, kemudian untuk teori yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis ya teman-teman. Lewis menjelaskan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan dengan kedua teori di atas, yang lebih menekankan kepada pasangan elektron ya. Dimana menurut Lewis asam itu adalah aseptor pasangan elektron. Sedangkan basa menurut Lewis itu adalah donor pasangan elektron atau memberikan pasangan elektron ya teman-teman. Baik, kita lihat contohnya ya teman-teman. Ada senyawa NH3 yang dimana NH3 di sini memiliki sepasang elektron ya, direaksikan dengan senyawa BF3. Sepasang elektron pada NH3 itu akan didonorkan kepada si B pada BF3
tersebut, sehingga akan membentuk ikatan atau senyawa menjadi NH3BF3, yang dimana ikatan antara N sama B itu merupakan ikatan kovalen koordinasi, karena ada satu atom yang mendonorkan elektronnya untuk membentuk sebuah ikatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.